Sahabat, tahukah Anda ada satu rahasia besar setelah tahajud yang sering dilupakan banyak orang? Kebanyakan kita setelah salam langsung beristighfar. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ada bacaan yang lebih dulu yang harus dilafazkan agar doa kita diijabah dan ridha Allah turun untuk kita. Jangan terburu-buru beristighfar sebelum membaca kalimat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi pembuka pintu langit dan mempercepat terkabulnya hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, malam adalah waktu yang penuh misteri sekaligus penuh keberkahan. Saat semua orang terlelap, saat dunia begitu sunyi, saat pintu-pintu langit dibuka, disitulah Allah menanti hamba-hambanya yang bangkit dari tidur untuk bermunajat. Itulah solat tahajud. Tahajud bukan sekadar solat sunnah biasa. Ia adalah bukti cinta seorang hamba kepada Rabbnya. Tahajud adalah kunci pembuka rahmat Allah, menghapus dosa, mengangkat derajat, bahkan penentu terkabulnya doa. Tidak heran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan tahajud sepanjang hidup beliau, meskipun beliau telah dijamin masuk surga. Namun ada satu rahasia besar yang sering kita lewati. Banyak dari kita setelah selesai tahajud langsung beristighfar. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ada bacaan yang lebih dahulu harus dibacakan sebelum istighfar. Bacaan ini ibarat pintu kunci agar istighfar kita benar-benar mengetuk langit dan doa kita melesat sampai ars. Sahabat, bayangkan engkau bangun di sepertiga malam terakhir. Udara dingin menusuk, suasana hening. Hanya ada suara lirih hatimu yang merindukan ampunan Allah. Anda berdiri, berwudu, lalu menegakkan tahajud dengan penuh khusyuk. Lalu ketika usai salam, Anda terburu-buru beristighfar tanpa mendahului kalimat yang diajarkan oleh Nabi. Apa yang terjadi? Amalan itu bisa kehilangan kekuatan utamanya. Karena itu penting sekali kita tahu urutan yang benar sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara itulah doa kita akan cepat dikabulkan, ampunan Allah tercurah dan ridha-Nya menghampiri kita. Maka mari kita pelajari bersama apa sebenarnya bacaan yang dimaksud dan bagaimana urutannya, serta mengapa ia begitu penting untuk kita amalkan usai salat tahajud. Namun sebelum kita lanjutkan, mari sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan doa.
hajat, cita-cita sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua, yang mana ada seorang saudara kita dari tanah Jawa. Beliau adalah seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Hidupnya sederhana, bahkan cenderung sulit. Penghasilannya pun pas-pasan, hutangnya menumpuk, anak-anaknya masih sekolah, dan istrinya sakit-sakitan. Di tengah kesulitan itu, beliau tak putus asa. Ia teringat pesan gurunya, "Jika engkau ingin pertolongan Allah, bangunlah di sepertiga malam, salatlah tahajud, dan ikuti cara yang diajarkan Rasulullah SAW." Maka sejak itu, meski lelah, beliau paksa dirinya untuk bangun malam. Suatu malam, setelah menunaikan tahajud, ia langsung beristighfar seperti biasa. Namun kemudian ia membaca sebuah hadis tentang urutan bacaan yang diajarkan Nabi SAW sebelum beristighfar. Dahulukan membaca kalimat tauhid dan zikir agung, baru kemudian istighfar. Maka ia pun mulai mengamalkannya. Dengan penuh keyakinan, setiap malam ia ucapkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu. Baru setelah itu ia mengucap istighfar, kemudian berdoa dengan hati yang hancur. "Ya Allah, aku sudah tidak punya daya. Aku serahkan hidupku hanya kepadamu. Ridhoi aku, sembuhkan istriku, dan mudahkan rezekiku." Sahabatku, Allah Maha mendengar. Beberapa pekan kemudian, dagangannya yang biasanya sepi tiba-tiba ramai. Utangnya yang menumpuk satu persatu bisa ia lunasi. Bahkan ada orang yang baik menanggung biaya pengobatan istrinya hingga sembuh. Semua itu terjadi bukan karena kekuatan dirinya, tapi karena ia mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dengan benar. Sejak itu ia selalu berkata, rahasia tahajud bukan hanya pada solatnya, tapi juga pada zikir dan urutan yang diajarkan oleh Nabi. Jangan pernah remehkan satu kalimat pun yang keluar dari lisan kita di malam hari. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, inilah bacaan yang dimaksud dan juga langkah-langkah sederhananya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama, bangun di malam hari, kemudian segera ucapkan tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, miliknya lah kerajaan dan segala pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan dengan membaca tasbih agung. Adapun bunyi bacaan lafaznya adalah sebagai berikut: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Yang artinya, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar, tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kemudian yang ketiga, setelah itu barulah kita beristighfar. Bacalah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih sebanyak 3 kali atau lebih sesuai dengan kemampuan Anda. Kemudian setelah itu yang keempat, salat tahajud. Lakukan minimal 2 rakaat, boleh lebih sesuai dengan kemampuan, ditutup dengan witir bila belum witir. Yang kelima yaitu usai salat tahajud, ulangi istighfar beberapa kali. Bacalah Sayyidul Istighfar, kemudian lanjutkan dengan doa khusus tahajud. Setelah membaca doa khusus tahajud, mohonkan hajatmu dengan penuh keyakinan.
karena saat itulah Allah yang paling dekat dengan hambanya. Adapun keutamaan amal usai tahajud ini, sahabatku yang dimuliakan Allah, mengamalkan bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW setelah bangun malam dan usai solat tahajud memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya, yang pertama, doa lebih cepat dikabulkan. Rasulullah SAW menegaskan, siapa yang membaca kalimat tauhid, tasbih, tahlil, takbir dan haulah sebelum istighfar lalu berdoa, maka Allah akan menjawab permohonannya. Yang kedua, ampunan Allah terbuka luas. Kalimat tersebut ibarat pintu kunci yang membuka rahmat, sehingga istighfar kita tidak terhalang. Dosa-dosa akan lebih mudah diampuni oleh Allah. Yang ketiga, mendapatkan ridha Allah. Bacaan ini mengandung tauhid, tasbih, tahlil, tahmid dan takbir. Semuanya adalah kalimat yang paling Allah cintai. Barang siapa yang mengamalkannya, maka Allah meridainya. Yang keempat, dimudahkan segala urusan dan rezekinya banyak. Ulama dan salafus salih yang menegaskan, siapa yang istiqamah membaca urutan ini, maka Allah akan mudahkan urusannya, melapangkan rezekinya dan menenangkan hatinya. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, salat tahajud adalah ibadah yang istimewa. Ia bukan hanya sekadar salat malam, tetapi jembatan kita untuk meraih ridha Allah, mendapatkan ampunan dan terkabulnya hajat-hajat kita. Namun jangan sampai kita terburu-buru. Ikuti urutan yang Rasulullah SAW ajarkan. Awali dengan kalimat tauhid dan zikir agung, barulah beristighfar, kemudian panjatkan doa kepada Allah. Itulah rahasia yang membuat ibadah kita lebih bernilai di sisi Allah. Ingatlah, dunia hanya sementara, tapi doa di sepertiga malam bisa mengubah takdir kita. Jangan sia-siakan waktu tahajud hanya dengan salat formalitas. Hiasilah ia dengan zikir, istighfar dan doa yang benar, agar Allah meridai setiap langkah hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah bangun malam, menjaga hati dengan istighfar, dan dimudahkan dalam setiap urusan dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.